Senang saudara kita berjumpa lagi. Ya, selamat bagi saudara semuanya dari segala tempat. Saudara, ya diberkati Tuhan. Saya lihat di laptop saya, ya Susiana Martin diberkati oleh Tuhan. Lalu Hedi Riyadi ya bergabung diberkati. Juni Wati ya Lalali diberkati oleh Tuhan, saudara. Ya, lalu juga Deborah Rambu, ya, dalam nama Tuhan Yesus diberkati semua. Bu Guntur, ya, Megawati diberkati, saudara. Ya, Sri Sayekti diberkati oleh Tuhan, ya. Syefiani, ya, Budiono diberkati oleh Tuhan. Foni, Irene, Lani, Sulistiani, Haryo Prasetyo, saudara. Anugrah Kristianto, Anilo, saudara, ya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Saya juga beri salam juga, saudara, semuanya yang ada di HP saya juga yang sudah masuk. Utniel Moe, saudara, diberkati dari Rote, ya, ya, Mince, saudara, dari Maluku diberkati oleh Tuhan. Amestia Asmaruf, ya, diberkati oleh Tuhan. Papua, Ibu Hermina Jayapura, ya, Bitian Ayomi Jayapura, banyak Jayapura, saudara. Ya, lalu Preskila Kumajas, ya, Manado, sekarang Manado. Yulita Manado, luar biasa, Manado banyak. Ya, Febe, ya, Salindeho, Manado juga. Ya, Petronella Dewa, ya, Bless, ya, New Rando Nuwu, ya, di Manado semua diberkati Manado. Ya, Sesi Siska, Mima, saudara. Oh, tadi Manado, ya. Sekarang Yemima Francisca Singkawang diberkati, Singkawang. Chandra Amba, ya, dari Toraja diberkati. Lalu juga Rufina Endang, Timika, lalu Indri, Rao, Maramis, Artin, Ijar dari Palangkaraya, Desi, ya, Tuhan berkati. Medan, Agustina, Medan, Mika, Septiana, ya, dari Kalimantan diberkati oleh Tuhan. Ya, Friend Abe, ya, Kalimantan Tengah. Selvi, Kalimantan Timur. Taufik, ya, Banjarmasin, banyak sekali, saudara. Tony, Suwarto, Pontianak. Sri Haryono, Banjarbaru, ya. Hengki Oko, Makassar, ya. Carolina, ya, siapa lagi? Bengkulu, Yobel, ya, banyak sekali, saudara, ya. Dari Riau diberkati. Alexander, Samuel, saudara, ya, Samarinda, Lalasu, ya, Denpasar, lalu Olive, Dita, Denpasar, lalu Marlin, ya, dari Bali, Jessica, Kimberi, Ambon, lalu Roro, Jonggrang dari Palembang. Ya, masih ada Kevin dari Korea, diberkati Korea. Christina dari Australia, saudara. Elizabeth Liang, Taiwan hadir. Intan Hong Kong, Intan Holong dari Johor, Malaysia. Lalu Sarah, Casey, Johor juga, ya. Lalu Tinsri, Tiranda dari Sabah diberkati, saudara. Ritna, ya, Rumbajan, Kuala Lumpur, ya, Jen dari Jepang, wah, ada Jen Kumenit dari Jepang diberkati sampai Jepang juga, ya. Saudara, senang kita bisa berjumpa di mana-mana karena ada internet seperti ini sehingga senantiasa bisa jadi berkat, ya. Ini salah satu teknologi yang Tuhan berikan
untuk akhir zaman kita gunakan sehingga makin luas diberkati saudara. Sekarang saya ingin bacakan kesaksian yang dikirim dari Monica Hayu, UK, saudara, dari UK. Mana ini? Born. Shalom, saya Monica Hayu Handini dari Komsel Api Kristus. Saya mau menyaksikan mujizat dalam pujian penyembahan. Ini mujizat pujian penyembahan saudara. Saat saya pindah dari Jogja dan mengikuti suami tinggal di UK, saudara, ya bukanlah perkara yang mudah bagi saya adaptasi ke pengurusan berkas-berkas dan tentu jauh dari keluarga. Suami bekerja 12 jam setiap hari di UK. Rasanya sudah ingin pulang kampung karena tidak ada teman ataupun family. Jadi sendirian saudara, ya sepi. Tapi dengan adanya pandemik saya bisa gabung Pondok Daud lagi. Ya akhirnya malah gabung Pondok Daud saudara. Ya bahkan saat hati saya kesepian dan sedih, ya hiburan saya mengikuti Pondok Daud. Bisa sehari sampai 5 kali. Jadi terus saudara. Ikuti pondok sampai 5 kali satu hari. Karena belum ada pekerjaan. Ya, saudara yang ya belum sibuk pakai gunakan ini luar biasa kesempatan. Saudara, Rabu kemarin saya memutuskan untuk jadi pekerja sukarelawan yang tidak dibayar untuk mengisi waktu saat suami kerja. Mujizat yang heran terjadi. Ya, sebelum saya mengumpulkan persyaratan kerja sukarelawan, saya diterima kerja ya jadi tukang masak di kafe Thailand dan Indonesia ya di kota Brixton. Luar biasa saudara. Mengikuti Pondok Daud terus. Lalu sempat mau mendaftarkan untuk jadi sukarelawan, tapi belum sampai daftar tiba-tiba diberkati dapat pekerjaan saudara. Ya luar biasa di rumah makan Thailand Indonesia. Lalu lanjutin lagi, dan gaji yang diajukan suamiku pun dipenuhi. Bahkan saya tidak pernah membayangkan hanya membuat jajanan Indonesia. Oh ini hanya buat jajanan Indonesia saja. Ya, yang memang itu pekerjaan saya dulu. Ya terlebih yang biasanya visa tinggal Inggris sangat sulit. Tapi saya sangat-sangat dimudahkan. Sehingga saya bisa mendapat jaminan kesehatan. Jadi ditolong semua, di pekerjaan yang sangat baik, perizinannya juga dipermudah, saudara. Ya, dapat jaminan sosial lagi ya dari pemerintah, saudara. Bisa sekolah gratis dan bisa mendapat pensiun jika saya kerja. Ya, pensiun jika saya kerja. Ya, mari kita selalu belajar mempersembahkan pujian dan penyembahan dengan sungguh-sungguh. Ini kesaksian saya tentang pujian yang menyentuh hati Bapa. Ya Tuhan jawab setiap pergumulan kita. Bayangkan 5 bulan saya tidak ada aktivitas. Tentunya sangat bosan. Tapi saat saya datang dalam Pondok Daud. Tuhan jawab kerinduan saya dan lakukan mujizat. Semoga kesaksian saya memberkati saudara semua. Dan ya pendoa syafaat. Demikian Tuhan Yesus. Ya terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Ubaca. Saudara kesaksian yang luar biasa. Meneguhkan kesaksian yang Selasa yang lalu atau Kamis yang lalu. Saudara Pondok Daud. Ya satu tempat yang penuh dengan pujian penyembahan. Itu menjadi tempat kesukaan Tuhan. Saat seseorang satu tempat gereja ada Pondok Daud. Menyediakan tempat yang disukai oleh Tuhan. Tuhan nyatakan hadiratnya. Tuhan nyatakan penyertaannya. Tuhan berkati, Tuhan berkarya. Nah, dia ngalami saudara. Jadi saya ajak saudara juga sama gereja kita sedang mulai membangun. Tuhan beri panggilan, masih ingat Kamis yang lalu. Panggilan apa saudara? Panggilan membangun Pondok Daud Global saudara. Jadi saudara kita di Solo ada Pondok Daud 24 jam dibuat online. Saudara dimanapun saudara berada, di kota saudara, di rumah saudara, saudara bisa bergabung, saudara, bahkan saudara bisa komitmen mempersembahkan waktu saudara, diri saudara untuk ikut melayani. Sungguh-sungguh komitmen persembahkan. Ya hari apa,
jam berapa, saudara siapkan diri, saudara. Karena kita mau buat sekarang global, saudara, internasional, saudara, sehari 24 jam. Saudara bisa pilih, kalau saudara bisa bergabung, saya percaya. Saudara sedang mempersembahkan sesuatu yang paling disukai oleh Tuhan. Ya, itu paling disukai oleh Tuhan. Maka waktu Tuhan bangun surga, isinya surga adalah penyembahan, pemujaan kepada Dia. Dia ciptakan malaikat untuk menyembah. Dia ciptakan kita manusia untuk menyembah, memuliakan Tuhan, saudara. Ini sesuatu yang luar biasa yang sedang Tuhan gerakkan kita, saudara. Dan kita sudah 10 tahun lebih di Solo sangat diberkati. 2 tahun yang lalu, 2-3 tahun, kita semua keluarga Allah di berbagai kota bangun Pondok Daud lebih diberkati lagi. Sekarang Tuhan perintahkannya global, mendunia semua. Dimanapun saudara ada, termasuk yang di Ukraina, jangan lupa bergabung, komitmen, cari waktu yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan limpahkan yang terbaik, ya. Sekarang Ibu Andayani, ya, shalom, saya mau bersaksi. Sebenarnya sudah lama saya mau bersaksi, tapi baru saat ini bisa setelah mendengar ya khotbah streaming dari Pastor Obaja, saya diingatkan tentang kasih karunia, terang dan pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Secara ya keduniawian, saya tidak kuat menghadapi banyak beban dan tantangan dalam hidup saya. Hidup saya jatuh bangun, tapi tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong kita. Tuhan Maha baik, Maha mulia, Maha kasih untuk anak-anaknya yang selalu berseru berharap kepadanya. Saya sangat bersyukur Tuhan selalu menolong setiap kesusahan saya. Semenjak saya bangun Pondok Daud. Nah ini saudara, bangun Pondok Daud di Roma. Ini seperti yang saya katakan tadi, saudara bisa bergabung, saudara ya Pondok Daud Global, saudara melakukannya di Roma. Saudara bisa daftarkan, kirim ya pendaftaran untuk dijadwal. Besok saudara akan dimasukkan juga di pinggir itu akan ada ya tulisan yang bertugas pada jam ini siapa saja. Sehingga saudara bisa tahu saudara juga tugas juga. Ya, saya lanjutkan lagi saudara. Semenjak saya bangun Pondok Daud di Roma, banyak pemulihan yang saya rasakan. Ya baik kesehatan dipulihkan, ekonomi dipulihkan, suami dan anak-anak saya dipulihkan. Saya bersyukur sekali Tuhan selalu beri jalan di setiap pergumulan dan doa-doa saya. Tapi akhir-akhir ini keadaan kondisi kesehatan saya agak buruk karena ada sakit diabetes yang terlalu tinggi. Tapi ketika diumumkan di grup sekolah doa, siapa yang mau ikut melayani online, offline, saudara ikut online atau ikut offline, ya Roh Kudus menuntut saya. Hati saya berkata saya harus ikut ibadah offline. Digerakkan ya ikut ibadah offline. Roh Kudus menguatkan saya untuk tidak takut terhadap offline. Luar biasa. Datang melayani Tuhan. Menyenangkan hatinya Tuhan. Ya saya percaya ada penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Puji Tuhan. Saya selalu diberi kekuatan dan dalam keadaan COVID saudara. Seperti ini Tuhan selalu sediakan berkat. Ya dilancarkan rezeki usaha. Saudara, suami selalu bisa melunasi ya tagihan-tagihan yang harus dibayar. Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya kekurangan. Bahkan Tuhan sudah sediakan biaya untuk kuliah anak saya. Yang sangat luar biasa lagi, Tuhan memberikan terang mujizat, saudara, luar biasa. Untuk anak saya yang pertama, ya begitu selesai kuliah langsung dapat saudara pekerjaan. Ya puji Tuhan. Ya saya bersyukur pekerjaan di ya salah satu bank ya besar bagian IT. Saya bersyukur sekali semua bukan kuat gagah kami, tapi semua karena pertolongan Tuhan. Ya saudara, yang sangat luar biasa dalam hidup saya ya dengan bangun Pondok Daud di Roma, saudara, selalu berdoa, ya maka terang, mujizat nyata atas kita. Dan mari saudara semua, jangan jemu-jemu saudara untuk mencari hadirat Tuhan. Ya, bangun Pondok Daud di Roma, imani, percaya hadirat Tuhan datang. Ya terang mujizat atas kita. Ya
lakukan yang baik untuk Tuhan, untuk selalu memberikan persepuluhan. Ini juga awal bulan saatnya memberikan persepuluhan untuk membalas cinta kasih Tuhan. Ya, untuk melebarkan kerajaannya, pekerjaan Tuhan. Saya sangat diberkati dan bersyukur atas cinta kasih Tuhan. Saya juga bersyukur dan terima kasih Pak Ubaja yang selalu menguatkan dalam iman. Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga. Saudara sekali lagi diteguhkan. Yang pertama dia pondok Daud, pondok Daud, pondok Daud, pondok Daud. Bahkan waktu gereja kita sudah mulai ada offline. Didorong oleh Roh Kudus. Ayo melayani di ibadah offline juga. Ya jangan takut, jangan khawatir. Tuhan yang akan menyertainya. Saya percaya kesaksian luar biasa. Terus meneguhkan apa yang sedang Tuhan lakukan saat ini. Juga tentang pondok Daud diteguhkan sekali lagi. Ya saya percaya itu berkat yang ajaib yang luar biasa. Saya juga tantang saudara sekali lagi. Ya terima panggilan Tuhan untuk membangun pondok Daud global. Ucapkan saudara. Saya mau, katakan saudara. Saya mau. Ya terima panggilan. Katakan terima panggilan Tuhan. Membangun pondok Daud global. Jadi di mana-mana. Saudara yang di dalam negeri, yang di luar negeri, di luar pulau, dimanapun saudara bisa bergabung. Saatnya luar biasa. Nah hari ini saya tergerak saudara. Ya belajar satu kisah firman Tuhan. Saudara ada kaitannya pondok Daud tapi saya kagum. Saya heran ini orang luar biasa sekali saudara. Yang pertama selalu ya tentang Raja Daud saudara. Tapi sekarang ini bukan Raja Daud saudara. Ya ini lain lagi. Dan saya percaya kita akan sangat diberkati. Temanya adalah saudara Bani Korah. Atau kita akan belajar dari Bani Korah. Siapa saudara? Bani Korah. Akan belajar dari Bani Korah. Mazmur 42 ayat 1. Mazmur 42 ayat 1. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Jadi ini pengajaran yang ditulis oleh Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan ya sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Kau ya Tuhan. Saudara lagu ini ya waktu saya mulai melayani ada lagu yang salah satu paling favorit saudara. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Ini adalah luapan hati yang ada ya di hatinya Bani Korah sedang disampaikan kepada Tuhan. Seperti rusa yang rindukan sungaimu Tuhan yang berair. Seperti itu hatiku, ya rohku, jiwaku merindukan Engkau saudara. Ini luar biasa sekali saudara. Jadi saudara ya Bani Korah termasuk saudara orang-orang yang dilibatkan oleh Daud dalam pondok Daud. Mazmur ini adalah lagu-lagu yang dipujikan saudara, yang dinyanyikan, dipujikan di pondok Daud. Jadi dia juga ikut saudara menulis, mengarang lagu untuk pondok Daud. Dia dilibatkan melayani di pondok Daud. Luar biasa sekali. Dia nulis banyak saudara. Saya baca lagi beberapa. Mazmur 46 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Dengan lagu alamat ya nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kalau dulunya yang tadi pertama dia sedang mengungkapkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Sekarang dia sedang menyatakan ya imannya bahwa Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan. Ya, dia itu tempat perlindungan, bukan perlindungan saja dan kekuatan. Saudara, yang memberi kekuatan sebagai penolong ya dalam kesesakan waktu kesesakan sangat terbukti, sudah pasti. Artinya dia sudah mengalami berkali-kali ditolong oleh Tuhan dalam kesesakan, dalam ketakutan, ditolong oleh Tuhan, saudara. Dia ungkapkan betapa dahsyatnya Tuhan itu, saudara. Satu lagi, ya Mazmur 48 ayat pertama. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Sekarang dia bermazmur, saudara. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Dia bermazmur, saudara.
Dia bersyukur, bersukacita, saudara. Pengagungan pada Tuhan, saudara. Ya besarlah Tuhan, Tuhan itu besar. Ya, dan sangat dipuji, dimuliakan senantiasa. Ya, saudara, luar biasa. Satu lagi, Mazmur 81 ayat pertama. Untuk pemimpin biduan. Mazmur Bani Korah, ya suka bermazmur, saudara. Ya seperti Daud suka bermazmur, saudara. Engkau telah berkenan kepada tanahmu, ya Tuhan telah memulihkan keadaan Yakub. Tuhan itu berkenan dengan tanah yang dipilihnya, tempat artinya yang dipilihnya. Lalu saudara dikatakan memulihkan keadaan Yakub. Ya bangsa Israel, saudara telah ada kata-kata berarti sudah dinyatakan berulang-ulang, saudara. Dia tahu juga, saudara, ya pujian penyembahan Pondok Daud itu tempat kesukaan Tuhan. Ya saudara, di tempat kesukaan Tuhan di Pondok Daud, Tuhan suka hadir dan Tuhan selalu memberi pemulihan. Pemulihan saudara. Dia sedang mengungkapkan sesuatu yang kita juga bisa petik pelajaran. Kalau kita mau tinggal di tempat Tuhan, yang dipilih Tuhan, ya saudara, tempat kesukaan Tuhan, saudara, maka Tuhan akan hadir. Seperti kesaksian-kesaksian tadi, Tuhan akan berkati, Tuhan akan pulihkan. Itu luar biasa sekali. Jadi saya kagum dengan Bani Korah. Bani Korah itu artinya keturunan Korah. Jadi bukan hanya satu orang, saudara, atau bisa juga satu, pokok ini keturunan Korah. Gitu saudara. Ya, dia bisa dipakai Tuhan di Pondok Daud, luar biasa. Dia rasakan wah kerinduannya, dia ya mengalami betapa hebatnya Tuhan melindunginya. Dia juga katakan Tuhan itu maha besar. Dia juga berkata tempat perkenanan Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan. Artinya dia menjadi salah satu orang yang terlibat dalam membangun Pondok Daud. Oh, yang dilibatkan membangun Pondok Daud. Seorang yang melayani Pondok Daud yang disukai oleh Tuhan dan mengalami kasih karunia, mengalami anugerah, mengalami pengenalan akan Tuhan lebih dan lebih lagi, mengalami makin cinta dan dicintai Tuhan, mengalami pemulihan, anugerah, perlindungan, berkat Tuhan. Ya, siapa yang rindu seperti dia? Saya rindu, saya percaya saudara juga rindu. Orang yang bisa dilibatkan Tuhan, orang yang bisa dipakai Tuhan, melakukan yang paling disukai oleh Tuhan. Sehingga kita bisa merasakan betapa baiknya Tuhan. Nah, ini hebat. Tapi ada satu lagi yang membuat saya kagum, saudara. Karena apa? Bani Korah ini keturunan Korah. Ya keturunan orang yang mengalami sesuatu yang bahaya sekali, saudara. Sampai Yakobus nyebut ya durhaka, yaitu Korahnya. Ini keturunan Korah. Bani Korah itu Korah. Di Yakobus kalau saudara baca, ya sempat Yakobus berkata jangan sampai ikut seperti Korah. Ya dalam kedurhakaan Korah. Lah kedurhakaan seperti apa? Kita akan baca saudara. Sehingga saudara nanti bisa tahu sekalipun ya atasannya, nenek moyangnya saudara. Ya itu begitu ya tidak baik. Mengalami hal yang fatal dalam hidupnya. Tapi tetap saja saudara. Dia akhirnya bisa menjadi orang yang sangat baik sekali. Berkenan diberkati Tuhan. Coba kita baca sekarang Bilangan 16 ayat pertama dan seterusnya. Korah bin Yeshar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram. Jadi ada 3 orang. Korah, Datan, Abiram. Anak-anak Eliab. Dan On bin Pelet. Ketiganya orang Ruben. Sekarang mengajak orang-orang. Jadi 3 orang itu mengajak orang-orang lain lagi. Untuk apa? Untuk memberontak melawan Musa. Jadi saudara Korah ya bersama tadi Datan Abiram. Gerakkan orang, ngajak orang-orang untuk apa saudara? Berontak melawan Musa saudara. Beserta 250 orang Israel. Jadi 3 orang ini ditambah saudara beserta 250 orang saudara. Jumlahnya banyak saudara. Ya 3 orang ya terus mengajak 250 orang saudara.
beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin. Ternyata mereka itu 250 itu orang-orang hebat-hebat. Para pemimpin-pemimpin umat itu. Jadi orang-orang yang punya kedudukan tinggi, saudara. Ya, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat. Jadi hasil rapat, saudara, ya memilih, saudara, ya Korah, Datan, Abiram, lalu 250 pemimpin ini dipilih oleh rapat, saudara. Untuk apa? Ada satu gerakan untuk memimpin, ya ambil alih kepemimpinan dari Musa dan Harun. Untuk mereka jadi pemimpin, khususnya Korah, memimpin yang bangsanya itu. Semuanya orang-orang yang kenamaan. Jadi mereka orang-orang yang terkenal. Saudara bisa bayangkan saja, mereka para pemimpin. Satu, pemimpin, saudara. Ya, pemimpin itu luas ya. Pemimpin perusahaan, pemimpin negara, ya pemimpin apapun, saudara. Orang-orang pemimpin 250. Oh, pemimpin, saudara, yang kenamaan. Orang-orang terkenal. Saja saudara bayangkan misalkan sekarang kita hidup di Indonesia, orang-orang terkenal. Saudara hitung 250. Nah, ini saya percaya rapatnya banyak orang, saudara. Akhirnya dipilih tadi. Ya, hasil dari rapat, saudara, menentukan mereka itu, saudara. Nah, jadi sini kita bisa melihat, saudara, ada persekutuan, saudara. Mereka sedang mikirkan mengangkat pemimpin secara manusia. Hasil dari rapat mereka, saudara. Ingin menentukan pemimpin. Mereka menganggap Musa, Harun, saudara, itu pemimpinan tidak baik. Jadi adakan rapat. Ya secara manusia, ayo kita rapat. Ayo kita pikirkan. Ayo kita angkat pemimpin yang baru, yang baik. Ya, maka dipikirlah secara manusia. Kalau secara manusia ya orang, ya jadi pemimpin ya memang para pemimpin. Orang-orang yang sudah punya pengalaman memimpin. Orang-orang yang memang sudah punya kedudukan. Diangkat, saudara. Itu cocok. Orang-orang yang terkenal. Punya masa lebih banyak lagi, saudara. Hasil rapat manusia, kalau saudara perhatikan, selalu seperti itu. Wajar manusia. Cara berpikirnya, pikir manusiawi. Cara berpikirnya, ya seperti ya pada manusia. Ya jadi orang-orang yang hebat. Ya dalam pemandangan manusia yang dijadikan pemimpin. Ayat ketiga, maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu, segenap umat ini adalah orang-orang kudus. Jadi dia berkata, ya cukup kamu memimpin sampai sekarang. Kami semua ya yang ada di sini segenap umat ini juga orang-orang kudus. Bukan kamu saja yang kudus. Kita juga orang-orang kudus. Dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tuhan juga ada di tengah-tengah kita semua. Bukan Tuhan ada padamu saja. Musa, Harun. Kita juga orang kudus. Tuhan juga ada di tengah-tengah kita. Semua dipakai Tuhan. Bukan hanya kamu Musa, Harun. Kita semua juga dipakai Tuhan. Mengapa kamu meninggikan diri di atas jemaat? Ya Tuhan. Jadi saudara, kalau dibuat mudah, ya mereka, saudara, para orang-orang yang dipilih oleh rapat, ya manusia, saudara, para pemimpin yang terkenal, khususnya ya Korah, Datan, Abiram bersama 25, merasa mereka juga orang kudus, sama kudusnya, mereka juga dipilih oleh Allah, sama Tuhan. Mereka juga merasa bukan hanya Tuhan bicara pada Musa, Harun, juga kepada mereka, nggak ada bedanya, sama. Musa, Harun dengan mereka sama. Lalu menuduh Musa dan Harun itu meninggikan diri. Oh aku hamba Allah. Oh aku dipakai oleh Tuhan. Jadi menuduh Musa yang dipilih oleh Tuhan itu meninggikan diri. Saudara, seperti itu. Nah ini bisa terjadi di mana-mana. Saudara lihat biasanya orang yang terus saudara nggak puas di dalam ya satu gereja atau di dalam ya satu tempat pelayanan. Biasanya ada orang-orang yang merasa dia juga hebat. Ya dipakai oleh Tuhan juga sama. Gak ada bedanya. Sekarang semua orang sama. Semua dipakai Tuhan. Tuhan bicara pada Musa. Tuhan bisa bicara padaku juga.
Tuhan bisa bicara pada siapapun. Jangan ninggikan, jangan merasa hebat, jangan merasa hamba Tuhan, luar biasa gitu. Lalu ayat 4, ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Wah, ini luar biasa. Ketika Musa diserang, ketika Musa dituduh meninggikan diri, ketika Musa dipojokkan, ketika Musa, saudara, akan diusahakan diganti gitu saudara oleh mereka. Musa beda. Kalau mereka, kami juga dipakai Tuhan. Kami juga orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kami bisa. Jadi mereka meninggikan diri, sombong, merasa gak ada beda dengan hamba Tuhan. Orang biasanya gitu tuh sombong, merendahkan hamba Tuhan. Gak akan menghargai hamba Tuhan. Merasa dirinya juga hebat. Aku sudah orang sukses. Aku dipakai luar biasa. Tuhan juga pakai aku. Nganggap hamba Tuhan itu rendah malah. Tapi Musa itu beda. Pemimpin yang dipilih oleh dunia dengan pemimpin yang dipilih oleh Tuhan itu beda. Musa malah sujud. Rendah hati. Jadi kita bisa sangat mudah kok saudara sebetulnya lihat siapa yang dipilih Tuhan. Siapa yang dipilih oleh manusia atau memilih dirinya sendiri. Orang yang memilih dirinya sendiri pilih manusia suka meninggikan diri. Aku juga dipakai. Aku dapat penglihatan. Aku dapat rema. Aku juga bisa. Selalu gitu. Tapi yang dari Tuhan suka merendahkan diri. Aku gak bisa. Hanya karena Tuhan. Diserang orang, ya memang gak ada sesuatu yang perlu ditinggikan. Sangat mudah. Beda. Pemimpin yang dipilih Tuhan dan yang dipilih manusia beda. Manusia bisa milih, lihat luarnya. Ingat waktu Daud dipilih. Kakak-kakaknya hebat. Ini sudah pengalaman. Ini sudah jadi tentara. Ini sudah kedudukannya besar. Punya kedudukan. Punya pengaruh banyak. Punya saudara kepandaian, kekayaan. Tuhan berkata, Tuhan tidak lihat itu. Tuhan tuh lihat hati. Daud yang dipilih rendah hati. Jadi mudah bisa membedakan biasanya yang memilih dirinya sendiri itu sombong. Menyombongkan diri. Cari masa. Tapi yang dipilih oleh Tuhan rendah diri. Dan mengandalkan Tuhan. Hanya cari Tuhan. Tapi yang tidak dipilih Tuhan cari orang yang banyak. Majunya dengan masa. Tapi orang yang dipilih oleh Tuhan gak sombong. Gak bisa. Carinya Tuhan. Gak mengandalkan masa. Andalkannya Tuhan. Ini saudara bisa lihat perbedaannya. Selanjutnya ayat 5. Dan ia berkata pada Korah dan segenap kumpulan, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya. Jadi dan siapa yang kudus. Dan ia akan membolehkan orang itu mendekat padanya. Orang yang akan dipilihnya, akan dipilihnya mendekat kepadanya. Buatlah begini. Ambillah pembaraan, hai Korah, dan kamu segenap kumpulan, bubuhkanlah api di dalamnya, dan taruhlah ukupan di atasnya di hadapan Tuhan pada esok harinya. Orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus, cukuplah itu, hai orang Lewi. Jadi Musa yang dipilih Tuhan, saudara, dia tidak mau konfrontasi, dia merendahkan diri, dia hanya mengandalkan Tuhan. Lalu solusinya yang dicari adalah bukan debat. Siapa yang benar, siapa yang ini dan itu, enggak. Ayo datang pada Tuhan, tanya Tuhan, biar Tuhan yang putusi. Yang dipilih Tuhan siapa? Sangat beda. Kalau yang dari dunia argumentasi, kebenaran, nyatanya ini, nyatanya itu dunia. Tapi kalau Tuhan rendah hati dan tanya Tuhan aja. Tuhan itu nanti akan bicara. Tuhan yang nanti akan tunjukkan sendiri.
Itu beda sekali, saudara. Yang satu pikir secara duniawi, yang satu pikir secara Tuhan pikir. Rohani. Nah, saudara, ya kita harus hati-hati lagi seperti itu, saudara. Saya lanjutkan lagi, ya. Tadi beda sekali, yang satunya ingin debat siapa yang benar, ya, saudara. Ya ribut, argumentasi. Tapi ya Musanya Tuhan saja yang putusi. Ayat 8. Lalu berkatalah Musa pada Korah. Sekarang bilang dengan Korah. Kalau tadi dengan rombongan semua orang. Cobalah dengar, orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel untuk umat Israel dan diperbolehkan mendekat padanya supaya kamu melakukan pekerjaan ya pada kemah suci Tuhan dan bertugas ya bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa kamu diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua orangmu Bani Lewi. Sekarang perhatikan, kamu mau pula menuntut pangkat imam lagi. Saudara, salah satunya ciri adalah saudara gak puas dengan tugas yang sudah dipercayakan. Merasa gak cukup. Aku hanya itu saja Pak. Kita itu para pemimpin. Aku bisa mimpin. Kok hanya seperti ini? Sebab pada saat itu mereka juga diberi kesempatan melayani oleh Musa. Mereka juga melayani saudara di tempat kudus. Tapi ini tadi dikatakan mereka merasa gak cukup. Mereka nuntut jabatan imam. Selalu yang dipikirkan saudara kekuasaan. Ya, jadi ingin dihargai, ingin ini, ingin jadi pemimpin gitu saudara. Ingin yang menguasai gitu saudara. Jadi merasa enggak cukup dengan pelayanan yang sudah diberikan, lalu terus menuntut kedudukan. Memperjuangkan kedudukan, enggak diangkat kecewa, sakit hati. Saudara, lalu mulai menghasut banyak orang. Saudara, ya itu beda sekali. Tapi kalau Musa Harun, dia tidak mengangkat. Memang dipanggil Tuhan kok. Oh, dipilih Tuhan kok. Bahkan seperti Musa Harun. Aslinya itu sebetulnya enggak berani. Aslinya sebetulnya enggak mau, saudara. Musa itu aku enggak pandai bicara, enggak bisa bicara. Harun itu kalau enggak dengan Musa juga enggak akan bisa, enggak ada apa-apanya. Beda sekali. Yang satu memperjuangkan kedudukan. Ribut berani. Cari masa. Oh, mempengaruhi banyak orang. Supaya bisa ya punya jabatan. Tapi yang dipilih oleh Tuhan. Tidak, beda. Seringkali beda sekali. Ayat 11. Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu. Kamu ya bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun? Sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya. Jadi Musa menjelaskan, waktu kamu ya mulai nyerang saudara, orang yang dipilih oleh Tuhan, ya kamu ini sedang nyerang Tuhan. Karena Tuhan milih dia kok. Kamu nggak terima. Nggak terimanya sebetulnya nggak terima dengan Tuhan. Kata di sini, sebab itu engkau ini dengan segenap kaummu, kamu bersepakatnya melawan Tuhan. Secara lahiriah mereka sepakat melawan Musa dan Harun. Secara manusia. Tapi di mata Tuhan ini melawan aku. Di mata rohani, mata Tuhan ini melawan Tuhan. Bukan melawan mereka. Jadi Musa sedang mengingatkan. Mereka itu keliru loh. Mereka ini melawan Tuhan loh. Menentang Tuhan loh. Karena Tuhan yang milih. Tuhan yang menetapkan. Mereka enggak setuju. Ganti. Kita juga bisa. Yang lain aja. Nganggap enggak baik. Enggak cocok pilihannya itu. Ayat 12. Adapun Musa telah menyuruh orang memanggil Datan dan Abiram dan anak-anak Eliab. Tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Jadi enggak nganggap hamba Tuhan. Mau perlu ke sini. Dipanggil nei gitu saudara. Kami tidak mau datang saudara. Karena merasa hebat sama.
Kamu jangan anggap tinggikan diri, kamu hamba Tuhan, kita juga hamba Tuhan, kita juga imamat. Ya, selalu gitu saudara. Ya, dari buah rohnya kelihatan sekali. 13, belum cukuplah bahwa engkau memimpin kami keluar dari satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati. Jadi sekarang mulai menuduh, memutar balik banyak. Mereka menganggap Mesir itu malah tempat yang pelimpah madu dan susu. Padahal di situ mereka jadi budak. Ya, untuk membiarkan kami mati di padang gurun. Lah dulu sudah anak-anak Mesir, malah kamu bawa kami untuk mati di padang gurun. Sehingga ya masih juga engkau yang menjadikan dirimu Tuhan atas kami. Menuduh lagi, saudara, Musa mau menguasai. Yang pertama tadi menuduh, ya Musa itu malah menjerumuskan. Ya, di Mesir sudah enak-enak, dijumuruskan sampai mati di padang gurun. Yang kedua, menuduh Musa dan Harun mau menguasai mereka. Sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakah engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Jadi dianggap Musa Harun itu mengelabui, mau menipu mereka. Saat ini kadang-kadang juga gitu saudara. Ya, saat kadang hamba Tuhan berusaha mimpin baik, tapi disangka menjerumuskan. Ingin mengarahkan mimpin baik, kadang-kadang disangka ingin berkuasa, menguasai. Mengarahkan, menuntun baik, supaya jemaat dapatkan tanah Kanaan, dapat berkat Tuhan, malah disangka menipu. Perpuluhan itu kan memperkaya hamba Tuhan. Jadi dianggap, ya ini dianggap ada udang di balik rembaya. Dianggap menipu. Jadi mereka mulai melawan, bukan melawan, dan menuduh saudara. Ya, lalu sedikit lagi, saudara. Lalu sangat marahlah Musa dan ia berkata pada Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah kuambil satu ekor keledai dari mereka dan belum pernah kulakukan yang jahat kepada seorang pun dari mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan. Jadi selalu Musa ngajaknya kepada Tuhan, pada Tuhan. Engkau dan mereka dan Harun pada esok hari, baiklah kamu masing-masing membawa perbendaraan perbaraannya yang membubuh ukupan di atasnya. Lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraan ke hadapan Tuhan. 250 perbaraan. Juga engkau ini dan Harun masing-masing harus membawa perbaraan. Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membuka api di dalamnya, menaruh ya ukupan di atasnya, lalu berdirilah mereka di depan pintu kemah pertemuan, juga Musa dan Harun. Saudara perhatikan, Musa selalu mengajaknya kita datang pada Tuhan saja. Ya, jangan ribut, datang pada Tuhan saja. Musa enggak butuh bingung. Musa berkata, mereka boleh setiap orang 250 bawa ukupan. Tambah lagi yang 3, 253. Harun satu saja. Coba, jadi kalau di jumlah 253 lawan 1. Dibawa di hadapan Tuhan. Ukupan mana yang dipilih oleh Tuhan? Di situ supaya bisa tahu ya, siapa yang benar. Selalu. Jadi kalau orang dipilih Tuhan, gak takut. Ngandalkan Tuhan. Satu digeruduk 253 enggak masalah. Bawa aja semua di hadapan Tuhan. 253 datang di hadapan Tuhan, Harun 1 enggak apa-apa. Karena tahu Tuhan yang milih. Jadi enggak bingung. Beda sekali saudara perhatikan. Yang dari dunia, yang dari manusia, sukanya gerudukan. Sukanya cari masa. Sukanya cari orang. Sama-sama. Ya gitu. Tapi kalau dipilih oleh Tuhan, hatinya sukanya cari Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Dihadapkannya Tuhan saja. Jangan debat, jangan ribut, jangan bertengkar. Tuhan saja. Beda sekali.
Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan pada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu di tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Waktu 250 tambah 3 buat ukupan dan Harun satu orang buat ukupan, Tuhan nyatakan kemuliaannya. Lalu Tuhan berkata di situ, saudara, dikatakan di sini, ya, Tuhan berkata, pisahkan dirimu di tengah-tengah umat ini. Jadi minggir, aku akan habisi mereka semua. Wah, luar biasa, saudara. Kadang-kadang kita bisa lihat hal seperti itu bahaya sekali. Karena mereka bukan melawan Musa dan Harun, mereka melawan Tuhan. Ayat 22, tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masa engkau murka terhadap segenap kumpulan ini. Saudara perhatikan ya, orang dipilih Tuhan itu beda sekali. Tadi yang dari manusia, kumpulan dipilih manusia, pakai cara-cara duniawi, nyerang saudara, ya bersama-sama. Tuhan yang marah, Tuhan mau hancurkan mereka. Tapi orang yang dipilih Tuhan seperti Musa dan Harun, sekalipun diserang, sekalipun diperlakukan sangat menyakitkan, saya percaya itu sakit, menyakitkan hati. Kalau saudara bisa tahu jadi Musa dan Harun itu sakit. Tapi tetap mereka mengasihi umat itu. Malah mohonkan ampun. Malah mohonkan kemurahan Tuhan. Hatinya beda. Yang satu ingin menghancurkan. Yang satu jangan Tuhan. Jadi kalau lihat buah roh. Sangat mudah saudara. Ayat 23. Maka berfirmanlah Tuhan pada Musa. Katakan pada umat itu pergilah dari sekeliling tempat. Kediaman Korah, Datan dan Abiram. Jadi sekarang rakyat semua suruh nyingkir. Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini. Dan jangan kamu kena kepada suatu apapun dari kepunyaan mereka. Supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Maka pergilah mereka dari keliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Keluarlah Datan, Abiram, lalu berdiri di depan pintu perkemahan mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya dan anak-anak yang kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini. Dan hal ini bukanlah dari hatiku sendiri, bukan dari aku. Tapi Tuhan, jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia. Dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia. Maka aku tidak diutus Tuhan. Tapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi. Dan tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka. Sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati. Maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Jadi nanti akan lihat kalau sampai itu terjadi berarti mereka itu menista Tuhan, melawan Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah, saudara, yang di bawah mereka dan bumi membuka mulutnya, menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan segala harta milik mereka. Demikian mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup di dunia orang mati dan bumi menutup mereka sehingga mereka binasa di tengah-tengah jemaat itu. Dan semua orang Israel yang keliling mereka berlari mendengar teriakan mereka sebab kata mereka jangan-jangan bumi menelan kita juga. Saudara, sangat-sangat patah, sangat-sangat kasihan sekali. Jadi biarlah ini juga jadi nasihat bagi setiap kita. Saudara, Daud tahu persis, jangan mengusik kalau orang diurapi Tuhan.
Daud berkata berulang-ulang. Dia luar biasa. Saudara. Jadi ayo punya rendah hati. Jangan sombong. Kalau kita merasa kita juga hebat. Kita juga disenangi Tuhan. Kita juga dipakai oleh Tuhan. Saudara. Nanti kita bisa salah melangkah. Ya. Hormati apa yang dikatakan Tuhan. Hormati apa yang ditentukan oleh Tuhan. Itu menghormati Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan menuntun kita senantiasa dan saya bersyukur kita terus saudara bisa dapat tuntunan Tuhan dengan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Nah, gongnya yang penting ingin saya ajak saudara lihat Bani Korah. Ini keturunan Korah. Saudara, ya, kakek nenek mereka, saudara, itu ngalami hal yang fatal. Mungkin orang tua mereka ngalami yang fatal. Tapi Bani Korah itu tidak sakit hati dengan Tuhan. Tidak kecewa dengan Tuhan. Tidak nyalakan Tuhan. Saya percaya Bani Korah ini tahu. Yang salah itu orang tuanya, nenek moyangnya. Bukan Tuhan. Tuhan gak pernah salah. Kalau mereka, saudara, menganggap nenek moyangnya benar, mereka kecewa dengan Tuhan. Mereka percaya Tuhan itu pasti yang benar. Justru, saudara, mereka menyadari. Mereka berusaha, saudara, memperbaiki hidup. Sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Sungguh-sungguh mendekat, bukan menjauh dari Tuhan. Bukan kecewa pada Tuhan. Bukan sungut-sungut pada Tuhan. Malah mendekat pada Tuhan. Justru mengagungkan Tuhan. Mengakui kebenaran Tuhan. Mengakui otoritas Tuhan atas hidup mereka. Mengakui Tuhan adalah segala-galanya. Saudara. Sehingga mereka dipulihkan. Bahkan mereka dipakai Tuhan luar biasa. Saya itu kagum gak mudah loh saudara. Ya kalau keluarga kita ngalamin sesuatu yang gak enak. Kadang-kadang gak mudah. Tapi hari ini firman Tuhan ngajak kita belajarlah dengan Bani Korah. Justru tahu Tuhan itu pasti benar. Kalau salah nyadari salah. Sekalipun itu orang tua, sekalipun nenek, moyang mereka salah ya salah. Memperbaiki. Dan akhirnya luar biasa. Sampai dilibatkan, sampai dipakai Tuhan, sampai mereka ngalang ragu, sampai mereka jadi pelayan-pelayan di Pondok Daud. Tempat yang sangat menyukakan Tuhan. Bahkan saya percaya 100% Bani Korah juga menjadi orang-orang kesukaan Tuhan. Yang disukai Tuhan. Hidupnya penuh dengan perkenanan Tuhan. Hidupnya penuh dengan hadirat Tuhan. Hidupnya penuh dengan kasih karunia Tuhan. Saya percaya. Karena Tuhan itu lihat pribadi. Saya ajak setiap saudara, ya siapapun saudara, percaya. Tuhan adalah kebenaran. Apa yang dikatakan Tuhan, benar. Apa yang ditentukan Tuhan, benar. Jangan memberontak pada Tuhan, taati Tuhan. Hormati Tuhan. Percaya Tuhan. Saudara bahkan bangunlah Pondok Daud. Ya, kita diciptakan untuk mengagungkan Tuhan. Saya ajak saudara tanggapi panggilan membangun Pondok Daud global di mana-mana. Saya percaya ya, apapun keadaan saudara. Kalau saudara mengalami masalah kesehatan, saudara jangan kecewa dengan Tuhan. Naikkan pujian penyon. Bergabung di Pondok Daud global. Saudara mengalami masalah rumah tangga yang berlarut-larut. Saudara diperlakukan tidak adil oleh orang. Seolah-olah Tuhan tidak bela. Saudara doa sekian lama belum dijawab. Tetap percaya Tuhan benar. Saudara mengalami masalah dalam studi pekerjaan. Mengalami masalah dalam keuangan. Mengalami masalah dalam jabatan. Dalam apapun pekerjaan saudara. Mengalami masalah dalam pelayanan. Jangan sakit hati, jangan kecewa. Jangan sombong, jangan tinggi hati. Jangan pakai cara-cara dunia untuk dimasukkan di rohani, di gereja. Jangan. Ya. Korah datang itu pakai cara dunia. Saudara, untuk mengadili Musa, jangan. Harun. Tuhan nomor 1. Teokrasi. Tuhan itu nomor 1. Yang berhak memilih Tuhan.
yang berhak menentukan siapa Tuhan. Kalau saudara baca terus, saudara, nanti baca di rumah sampai selesai. Saudara akan kagum. Luar biasa sekali. Setiap kita harus melakukan bagian kita. Ada orang dipanggil seperti Musa, Harun. Ada orang dipanggil untuk melayani. Saudara peralatan. Baiklah, ada yang dipanggil untuk jadi pengusaha, karyawan. Ada yang dipanggil untuk jadi budayawan. Ada yang dipanggil jadi pejabat. Ayo kita bergandengan. Satu tubuh Kristus. Yang utama, pemimpin utama Tuhan. Tuhan. Kasih. Dia yang memilih, dia yang menentukan tempat kita melayani, dia yang menyatukan kita, dia yang berkati kita bersama-sama. Ya, saya juga ajak sekali lagi, Tuhan ya perintahkan kita membangun Pondok Daud. Ya, di sini kita sudah bangun Pondok Daud online, itu bagian saudara di tempat saudara masing-masing, di setiap desa dan kota, di setiap pulau, di setiap negara, setiap bangsa. Ayo, saat Pondok Daud dipujikan. Ya, di mana-mana ada mezbah bagi Tuhan. Di mana-mana Tuhan senang hadir. Di mana-mana terang Tuhan datang. Itulah Yesaya 60. Terang Tuhan datang. Orang lihat kemuliaan Tuhan atas gereja Tuhan. Kemuliaan Tuhan atas anak-anak Tuhan. Dan saat itulah orang semua datang pada Tuhan. Ya, dalam kesatuan kita, dalam ketulusan kita, dalam kerendahan hati, saudara, dalam kejujuran, dalam kesatuan. Saya percaya Tuhan akan nyatakan kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Saya tutup dengan satu kesaksian, saudara. Tadi saya dapat kesaksian, ada satu orang, dia sudah menikah, berjuang di kota Solo, tapi belum begitu berhasil, pindah luar pulau. Setelah di luar pulau berapa lama juga belum berhasil, akhirnya kembali tinggal di Klaten. Klaten berapa lama berhasil, lalu ganti lagi di Wonogiri, saudara. Nah, ternyata saat juga belum berhasil, enggak berhasil. Satu hari Tuhan berkata, Pondok Daud, saudara. Saat itu ya belum pandemi, jadi di Solo masih ada tempat untuk Pondok Daud. Jadi karena Tuhan bicara Pondok Daud. Lalu dia ngajak istrinya naik sepeda motor, ya malam-malam jam 9. Sampai di Solo, dia bergabung di Pondok Daud, nyembah. Tidak terasa berjam-jam katanya. Biasanya kalau di rumah 5 menit, 10 menit sudah, wah rasanya ingin berhenti. Ini enggak terasa, sampai 3 jam, sampai jam 12 malam, istrinya pegang dia, ini sudah jam 12, ayo pulang. Kita masih harus ke Wonogiri. Dia sangat-sangat masuk hadirat Tuhan. Karena itu tempat perkenanan Tuhan. Present worship itu Tuhan senang. Tuhan hadir. Kalau saudara sedang masuk hadirat Tuhan, waktu itu tidak terasa. Tapi kalau saudara tidak di hadirat Tuhan, waktu itu lama. Nah, di Pondok Daud itu ada hadirat Tuhan. Tuhan senang. Saudara bisa bersekutu dengan Tuhan luar biasa. Saudara senang, Tuhan senang. Tuhan senang, saudara senang. Dan akibatnya luar biasa. Saudara, dia menyala-nyala, pulang itu masih hadirat Tuhan menyala-nyala. Tiba-tiba Tuhan buka jalan, dia dapat pekerjaan di properti, bagian marketing. Dulunya properti itu enggak laku, sejak dia masuk tiba-tiba diberkati laku. Sampai dia diangkat jadi, saudara, salah satu kepala bagian dipercayakan. Ada satu proyek baru, dia dipercayakan. Dia yang dipercaya proyek baru untuk mengelola, untuk memimpin. Luar biasa dibuat naik-naik. Bahkan akhirnya Tuhan buka kesempatan, saudara. Tuhan beri kesempatan satu proyek yang sangat besar sekali. Dia kerjakan. Ya, lalu yang terakhir dia berkata terus. Sampai akhirnya Tuhan tolong dia berkati punya mobil. Berkati punya kantor sendiri, saudara. Berkati punya rumah sendiri, saudara. Diberkati, dia bersaksi luar biasa. Menyala-nyala. Dan dia berkata yang paling hebat bukan hanya masalah berkat keuangan pekerjaan. 2 orang tuanya yang diperjuangkan sekian lama percaya pada Tuhan, dibaptis. Seluruh keluarganya diselamatkan. Itu Tuhan. Waktu kita bangun. Mempersembahkan
yang paling disukai oleh Tuhan. Itu beda, saudara. Saudara memberikan orang, orangnya suka atau tidak itu beda. Kalau presiden Tuhan berkata, ini yang paling disukai oleh Tuhan. Mempersembahkan yang disukai. Saudara akan jadi orang yang disukai. Kalau saudara pakai rumah saudara untuk mempersembahkan yang disukai, rumahmu menjadi rumah yang disukai oleh Tuhan. Kita sudah ngalami, saudara, di gereja saja kita akan jadi tim semua. Ya, sekali lagi saudara bisa daftarkan, nanti saudara akan lihat. Kesaksian, saudara bukan hanya dengar kesaksian, saudara akan mengalami dan saudara akan bersaksi. Dan saya percaya ini anugerah yang besar. Ya, sekarang saya mau kembali doa untuk saudara semua. Supaya saudara bisa dapat kasih karunia daripada Tuhan juga. Ya, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan karena kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Tuhan, sekali lagi biar firman-Mu jadi rema. Firman-Mu jadi pewahyuan Tuhan. Sungguh-sungguh Engkau segala-galanya. Oh Tuhan, tolong kami bisa petik pelajaran dari Bani Korah. Tuhan, sekalipun ya orang tua, nenek moyangnya mengalami hal yang fatal di dalam Tuhan. Tuhan, biar itu menjadi pelajaran yang penting. Oh, sehingga kami juga belajar seperti Bani Korah. Tetap Tuhan, jaga hati kami. Tetap hati kami percaya Engkau lebih semuanya. Engkau lebih benar dari segalanya. Kalau sampai ada kesalahan yang datangkan bencana, itu manusia. Tuhan, Engkau tetap baik. Ajar kami Tuhan bisa mengenal Engkau Tuhan. Nomor satu, kami tetap berkata, Tuhan, seperti rusa kami rindukan Engkau. Engkau tempat benteng perlindungan yang sejati, penolong yang terbukti. Tuhan, Engkau besar, Engkau layak ditinggikan. Engkau segala-galanya bagi setiap kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap orang yang sedang mengikuti pada saat ini. Firman-Mu dibukakan. Yang salah Tuhan, oh Engkau yang bukakan kesalahannya. Engkau yang sadarkan sehingga setiap kami bisa merendahkan diri. Seperti Musa dan Harun Tuhan. Oh, dapat perkenanan semua roh kesombongan, tinggi hati, semua roh pemberontakan, roh serang menyerang dilenyapkan dari gerejamu, dilenyapkan dari pekerjaanmu Tuhan. Tapi kesatuan, damai sejahtera, anugerah diberikan Tuhan. Sehingga kami menjadi tim yang berkenan di hatimu, tim yang kompak bersatu, tim yang mendukung satu dengan yang lain, tim yang sungguh-sungguh Tuhan menolong satu dengan lain dan berkenan. Sehingga sungguh-sungguh firman terjadi. Oh betapa indahnya anak-anak Tuhan bersatu. Minyak yang baik turun atas kami. Tuhan berkat-Mu diperintahkan datang pada kami. Dan terus Tuhan Kau menyertai. Ya pengurapan dari kepala Harun turun sampai jenggot. Sampai ke bawahnya. Turun semua. Hamba-Mu doakan juga. Ya Tuhan berikan pengurapan pada hamba-Mu. Dan turun kepada setiap jajaran pelayanan di gereja. Oh Tuhan juga pada setiap orang yang mendengar. Aku impartasikan pengurapan-Mu. Aku impartasikan perkenanan-Mu. Aku impartasikan kasih karunia-Mu. Aku impartasikan pertolongan-Mu Tuhan. Sekali lagi juga semua yang sedang didoakan mereka. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, perkenanan-Mu datang sembuh. Disembuhkan. Disembuhkan, terima dengan iman saudara. Yang alami rumah tangga, perkenananmu atau rumah tangga datang, dipulihkan. Bangun keluarga yang sakinah glory. Tuhan, mereka yang gagal dalam perjuangannya, dalam studi, pekerjaan, dalam ya apapun, dalam nama Tuhan Yesus, kegagalan dilenyapkan, diubah keberhasilan. Yang kekurangan dilenyapkan, oh diubah jadi kelimpahan. Jerat utang diputuskan, dimerdekakan. Dan sungguh-sungguh Tuhan beri hikmat. Tuhan berkati. Kami juga doakan bangsa kami tercinta Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden. Terus menteri sampai wakilnya sampai semua jajaran paling bawah. Tuhan Kau lindungi. Tuhan Kau beri hati yang takut dan cinta Tuhan. Tuhan Kau beri kekuatan. Tuhan Kau beri pertolongan. Bisa mengabdikan diri. Mengatur bangsa ini dengan baik. Menjadi bangsa yang berkenan. Bahkan juga pakar ya kesehatan, kedokteran, pakar ekonomi. Tuhan juga tolong sehingga bisa temukan jalan keluar yang dari Tuhan.
Sehingga sungguh-sungguh bisa diatasi semuanya dengan baik. Roh kesatuan untuk bangsa kami. Tuhan, Kau datangkan sehingga bangsa kami terus damai, rukun, maju bersama dalam Tuhan. Sungguh-sungguh terjadi hujan pertobatan. Sungguh-sungguh terjadi hujan keselamatan. Oh Tuhan, banyak orang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah doakan. Dan Tuhan Kau yang terus tuntun setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati setiap orang yang sudah mengikuti live streaming ini. Amin. Ya saudara, saya percaya kita sudah sangat diberkati. Yang penting saudara terima ya firman Tuhan dengan hati yang terbuka, yang lapang. Ya, pakai hal-hal yang rohani, jangan yang duniawi. Saudara. Justru dari rohani kita harus menggarami dunia. Jangan sampai dunia masuk ke ya gereja, ke rohani. Tapi sebaliknya, yang dari Tuhan, yang rohani, kita menerangi di dunia. Ya, saya percaya kita akan diberkati. Ya, jadi yang dapatkan berkat dari firman, yang alami jawaban doa, jangan lupa kirim kesaksian. Yang minta didoakan tetap kirim terus. Baik yang ada di YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, baik yang ada di radio, ya di TVC, ya di gereja internet, diberkati saudara limpah-limpah oleh Tuhan. Sampai saudara jadi berkat yang limpah-limpah untuk hidupmu, untuk keluargamu, ya untuk sesama, untuk gereja kita, untuk gerejamu, gereja Tuhan. Ya saudara, untuk bangsa ini, untuk kota kita, untuk sesama, jadi berkat. Saya percaya itu panggilan kita. Bangkit jadi terang. Terang Tuhan datang atas kita. Ya kita ketemu lagi besok sore jam 6. Tuhan berkati.